Acara selanjutnya adalah acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan tausiah dari beliau dalam mauidhah hasanah yang akan disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Syukri Maulana dari Padang. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin alladzi turja syafa'atuhu ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fi kitabillah wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Fi ayatin ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallah. Amma ba'du, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, ibu-ibu ustadzah, sedaya ingkang kita dherekaken langkung panjenenganipun Bapak Haji Ulil Albab yang baru saja memimpin istighotsah. Mudah-mudahan doa-doa kita dipun makbul Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati Pemalang atau yang mewakili, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Dandim beserta jajarannya dari Kejaksaan, Pengadilan, Forkopimda, seluruh komponen pemangku kepentingan dan jabatan di Kabupaten Pemalang yang kami hormati. Mohon maaf barangkali belum lengkap kami sebut satu persatu saking komplite para hadirin yang hadir di siang hari ini. Sedaya ingkang kita muliakan sahormati. Moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmah pada kita semuanya. Amin Allahumma. Dari MUI, dari PCNU maupun dari Kemenak dan semuanya saja, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjang menjelang siang ini menurunkan rahmah hidayah inayah ingkang luar biasa. Di sela-sela kesibukan kula jenengan sami, kita bisa hadir di ruangan yang megah. Mudah-mudahan pertemuan yang sejuk ini akan mengawali kesejukan selanjutnya di dalam menghadapi hiruk pikuk 1-2 minggu ke depan insyaallah. Amin Allahumma. Kita bermohon datang Allah Subhanahu wa taala di samping istighotsah tadi, mudah-mudahan apa yang kita bacakan dalam doa itu tadi yang kita amini dipun makbul Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang diinginkan kita semuanya, ketentraman bahkan keselamatan atas bangsa kita, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan kehormatan sekali bagi saya, romiyatan min khairi romin bi qudratillah, di pagi hari ini kula berkesempatan bertemu panjenengan sami masyarakat Pemalang komplit dari rakyatnya sampai pejabatnya. Banyak barangkali ingkang dereng kenal kali kula Pak Kapolres. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik. 1, 2, 3 orang barangkali sudah sering melihat saya, atau barangkali nanti kangen besok pagi panjenengan bisa lihat. Biasanya jam 7 pagi
Sebelum kita ngaji Pak Polres, kita cairkan dulu suasana. Sering lihat TV Bapak Ibu nggih? Akhir hari ini yang kita lihat kan macam-macam itu. Begitu habis debat, banyak yang debat secara individu ataupun golongannya. Coba jenengan besok lihat televisi gelombang Indosiar jam 7 pagi. Itu biasanya nggih, saudara saya Pak Haji Udayfa, jam 7 pagi niku biasanya kula medal Pak Kapolres. Jenengan persani mawon. Habis acara Mama Dedeh itu jangan ganti gelombang 7/4 biasanya kula medal. Sekolah ngeter anak sekolah. Ini tertawanya masih ragu-ragu nih, karena kecemasan 10 hari yang akan datang. Nanti kita cairkan biar tertawanya lebih lepas insyaallah nih. Dan ini menggambarkan keberadaan setelah 17 April insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ada yang melarang orang tertawa. Ini penting. Kata Dono dulu, apa ya, Dono itu warkop ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tapi kita masih tertawa, beliau-beliaunya sudah tidak bisa tertawa. Tinggal satu. Siapa itu yang bodak itu? Kasino ya. Nah, Indro. Bapak Ibu rahimakumullah, keamanan akan terjadi, konsepnya kita sudah tahu semuanya mestinya. Bagaimana kita harus menciptakan suasana aman dengan beberapa pengejauhan tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Kenyamanan, tidak ada gangguan, kesejahteraan dan sebagainya. Bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah yang notabene panjenengan semua adalah tokoh masyarakat, ini tidak diragukan lagi. Perbedaan itu rahmat. Di kita yang di depan seperti ini sudah hal yang biasa. Hiruk pikuk politik ataupun permasalahan-permasalahan negara, permasalahan keluarga, solusinya sudah ada Bapak Ibu rahim. Mestinya. Kalau kita lihat masyarakat di sekitar saya, pulau wong kampung asli, kelahiran saya Desa Kalipancur, Kecamatan Bladu, Kabupaten Batang. Bapak-bapak yang pernah ke Pagilaran barangkali sesekali itu melewati Kecamatan Bladu. Monggo Pak Kapolres sesekali Anda refreshing ke sana, mampir. Perempatan Bladu ke kiri sekitar 3 kilo. Dari rumah saya paling mudah. Anggerono omah gede, gedung dhuwur, kocone ombo-ombo, pinggir dalan lan niku masjid. Masjid Al Muazzam sehat. Alhamdulillah ini sering dengan saya Pak, ini terbaik di Kabupaten Pekalongan insyaallah. Nek pas ora ono kancane. Belum selesai saya ngomong sudah ditepuk tangan ini. Saking semangate nggih. Omah gede, gedung dhuwur, kocone ombo-ombo apa mau? Masjid. Nanti masuk saja Pak. Dunia ini akan aman jika komponen 4 ini terjaga dengan utuh. Ini sering para ulama, para kiai untuk saat ini menyampaikan hal ini. Satu, dengan ilmunya ulama yang masih diterapkan di masyarakat. Nah, kita jaga Pak Kapolres, para Wusami, berulama ini tetap menyatu, jangan sampai pecah. Ulama tetap dalam lingkup koridornya lillahi kalimatillah, dalam rangka meneguhkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah pecah, ini berbahaya sekali. Maka bi ilmil ulama, ilmunya ulama, ulama sendiri atau yang mengikuti para ulama, seyogyanya kita menjadi pemersatu nomor 1 insyaallah. Di sini hadir dari MUI, dari jajaran ulama-ulama para kiai yang rawuh. Yuk teruslah kita mendoakan umat agar ilmu-ilmu kita bisa bermanfaat di masyarakat. Amin Allahumma. Yang kedua yang kita harapkan nanti setelah 17 April biadlil umara. Maka tadi dari Bapak MUI menyampaikan politik uang itu sangat tidak mendidik dalam dunia politik. Ngeres nggih? Halo? Orang rumah oke. Jangan melamun dengan sendirinya. Politik uang sangat tidak mendidik, bahkan itu tadi disampaikan dalile cetok. Sing nampa
ngei neraka. Tapi ini sayang, ada calon anggota dewan hadir, mudah-mudahan tidak ada yang hadir, karena hampir dipastikan 97% wong kampung niku begitu 17 April Pak Kapolres itu 16-nya do ngenteni wangsit. Apa itu wangsit? Uang disit. Kalau kita bisa berkampanye, jangan tolak politik uang. Bukan hanya dalam spanduk, tapi praktek dalam kehidupan, ini luar biasa. Ini sudah kadung tak amplopi, jadikan satu, kasihkan pada yang berhak. Itu luar biasa. Calon satu iya, tapi calon dua bagi. Akhirnya yang pertama ikut bagi juga. Ini menghilangkannya sulit. Jangankan yang pil-pil ini, pilkada dan pil-pil yang lain sejarah sudah seperti sopo sing iso ngrubahi lesan-lesan para ulama, para kiai hanya mandi di sebagian santri saja. Tapi yang ora patek santri yo kolo-kolo jenengane pesta rakyat to. Pesta rakyat, yo rakyate sing pesta. Itu kan ada tim suksesnya. Iya, yang sukses timnya. Calonnya remek. Punya banyak konco dewan itu. Kepala desa situ titip 750 amplop, dapatnya berapa? 80. Itu yang 600 sekian amplop kemana? Wow. Siapa yang ucapannya bisa didengar untuk menghilangkan itu? Kalau ittaqullah sudah tidak didengarkan oleh masyarakat, bahaya. Khotib Jum'ah hampir, kenapa khotib Jum'ah mengingatkan 1 minggu sekali, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Bahkan diterangkan lebih jelas yang bahasa Indonesia dengan mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya. Ditambah lagi jauhi larang, termasuk cung niku yo lah. Ternyata 200-300 jamaah Jum'ah itu 190-nya tidur tidak mendengarkan ittaqullah. Itu yang Jumatan, belum yang di pasar yang tidak Jumatan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kita berharap di adlil umara ini ulama yang adil dimulai dengan awalan yang baik. Dalam suatu makalah disampaikan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya baik, maka kelanjutannya akan bertemu dengan baik. Insyaallah. Urusan tadi wallahu a'lam. Tapi ini menghilangkannya sulit. Kita berharap tidak ada itu semua, sehingga para pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, ini kita percepat saja, bahwa dunia ini akan tetap aman jika orang-orang kaya masih dermawan, masih membangun sedekah, membantu yang miskin. Dunia ini akan tetap aman. Dan yang terakhir, yang keempat, dunia ini akan tetap aman. Dunia itu bagian dalamnya adalah salah satunya negeri kita, Indo. Rakyatnya yang notabene adalah kurang mampu, mau berdoa dengan ikhlas untuk pemimpinnya, untuk kiainya, dan untuk orang-orang kayanya. Kalau 4 ini berjalan, maka apa kata Rasulullah, qiwamid dunia ini akan menjadi aman. Amin Allahumma. Ini tidak perlu kita sampaikan panjang, karena antum semua para hadirin adalah tokoh-tokoh. Tinggal bagaimana kesejukan di antara panjenengan yang di depan ini melebar ke masyarakat kita. Tahu kalau itu berita hoax nopo hoax yang benar nih. Nah, silahkan antum lebih paham. Corong gen kula yo hoax. Saya sampaikan jangan sering hoax, nanti jadinya hoax. Kalau hoax jadinya apa? Hoax. Di masyarakat kalau kita cek, yang hampir setiap malam, setiap pagi terus keliling, aman-aman saja. Tapi kalau sudah melihat HP Android terus TV, wah, kalau mau ndelok HP hawane Pak Banteng Pak, rodo eman-eman, rodo larang. Kalau itu tidak terjadi, elit-elit politik dengan sejuknya, kita yang di depan pandai
ngomong masyarakatnya luar biasa, luar biasa. Kalau gitu bisa melebar ke rakyat kita, wallahu a'lam, aman. Ini tugas kita nanti setelah pulang dari sini yang dikandung maksud. Saya kira seperti itu. Tabligh akbar yang dicanangkan oleh Kapolda kemudian turun sampai ke Polres sampai ke jajarannya ini bisa melebar ke masyarakat. Kita yang menjadi nomor satu menjadi promotor keamanan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan ini mungkin penting, kekhawatiran kita yang di depan, Pak Kapolres ataupun pemangku jabatan di depan jangan berlebih. Ini walaupun khawatir boleh, jika satu boleh, tapi kalau nanti khawatir itu memuncak maka akan masuk dalam satu hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Bahaya ini Bapak Ibu. Apa kata Allah? Saya menurut prasangka kamu sekalian. Maka kita berhusnudzon, bahkan setelah pilpres, pileg ini akan terjadi keamanan. Amin Allahumma damai insyaallah, amin Allahumma. Ini kita harus husnudzon. Yang saya pastikan itu akan terjadi gelombang masa besar itu 1 bulan setelah pilpres. Itu tidak bisa dipungkiri. Dari Jakarta terus beberapa bis menuju Jawa Tengah, Jawa Timur itu mudik. Benar barangnya. Karena pilpres bulan Syakban, tanggalnya 12, nanti 12 hari berikutnya kurang lebih tanggal Syakbannya dan berapa itu saya tidak apa tanggal Jawa deh, begitu nanti puasa menghabis lebaran lah itu Pak, itu yang harus diantisipasi gelombang masa ya. Insya Allah aman-aman saja ya. Saya justru mengambil ini, orang tua jangan begitu khawatir. Kalau khawatir itu memuncak, ini terjadi. Barangkali ini ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih punya anak di rumah. Kalau anak saya baru 4 Pak Kapolres, yang 3 semua di pesantren, yang di rumah yang kecil baru 6 bulan, anak baru 4, istri baru 1. Doakan agar bisa nambah maksud kalau anaknya. Ini penting saya sampaikan. Sambil satu cerita, kekhawatiran yang berlebihan akhirnya terjadi. Bapak-bapak kenal Nabiullah Yusuf? Kenal yang ngendi? Oh, gaya ini. Yusuf itu adalah putra Yakub alaihissalam. Di peristiwa Mi'raj, Rasulullah bertemu di langit yang ketiga. Gandengnya digambarkan oleh Rasulullah ibarat gandeng satu lingkaran, separuh untuk Nabi Yusuf, separuh dibagi santunya. Injun sewu nggih, karena separuh dibagi santunya wonten ingkang gandeng kados Pak Kapolres, kados kula ana sing ora pateh bagus kados jenengan niki. Mohon maaf karena injun sewu nggih. Karena separuh dibagi santunya, ana sing dhuwur gagah kados Pak BCNU ini, ana sing ora patek dhuwur kados kula ngeten. Ana sing ndek maneh kaya coba bang setengah meter. Beserta daus mini. Maklum karena separuh dibagi dunia. Wonten sing ayu-ayu seperti anak-anak ini mahasiswa ya atau ibu-ibu tadi itu masyaallah poluan ayu-ayu. Ana sing luwih ayu kaya bojo kula teng omah niku maklum. Karena separuh dibagi dunia. Nah, kita tinggalkan kegandengan Yusuf. Nah, kita lihat Yakub alaihissalam mencintai Yusuf melebihi saudara-saudara yang lain. Hingga suatu ketika Yusuf bermimpi. Bisa bacanya cepat. In qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Allah boleh, tidak masalah. Karena Allah itu saya cari telilnya tidak ada. Yang ada baca Quran dibaca, astami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Dengarkan, gateke, camkan. Dinu komuni Allah itu ada tambahan pahala bagi yang mau membaca Allah. Membahagiakan yang baca, siapa membahagiakan orang lain ada tambahan pahala. Itu saja. In qala Yusuf li abihi ya abati inni. Lalu malah menang kabeh. Apa bahasanya saya tidak bisa diterima dengan baik? Siapa yang mau baca Allah akan mendapat tambahan pahala. Mesti jelas gitu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar.
dari suaranya kurang ikhlas. Nah ikhlas ke Pak Oi, suaranya datar. Oh gitu. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jelas digawe-gawe. Angel nggih. Saya hanya akan memecahkan suara saja. Semakin lebar tertawa, insya Allah dunia ini tambah aman. Amin Allahumma. Ketika Yusuf bermimpi ada ahada asyara kaba, 11 bintang sujud, bahkan ditambah wasyamsa wal qamar, matahari dan rembulan. Diceritakan pada sang ayahnya, apa kekhawatiran orang tua ini? La taqsus ru'yaka, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu pada saudaramu. Yusuf itu 12 bersaudara dari 2 istri, Yusuf dan Benyamin dari istri yang kedua, yang 10 dari istri yang pertama. Itu cerita singkatnya. Kekhawatiran orang tua, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan ini semua. Kalau ini diceritakan pada saudara-saudaramu, wahai Yusuf, wa yakidu laka kaida, suatu saat nanti saudara-saudaramu akan membuat propaganda, akan membuat tipu daya, sehingga kamu nanti akan dicelakakannya. Ojo cerita lek, wenek cerita bahaya. Bisa kita ambil. Ini kalau yang jadi si calon A atau calon B, bahaya. Ini kekhawatiran yang berlebih. Oke, kita sebut nama. Taruhlah sekarang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu adalah manusia-manusia terbaik yang sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Betul? Betul. Tapi urusan nanti siapa yang jadi, kita kembali konsep Al-Qur'an. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Kalau tidak manusia terbaik, mana mungkin seluruh Indonesia mengangkat keempat orang yang sekarang menjadi bahan pembicaraan hampir setiap malam, setiap siang, pagi, sore, media massa, macam-macam. Semua membicarakan itu. Allah Akbar. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Lagi kekhawatiran tidak perlu. Kalau yang jadi A, kalau yang jadi B, kalau yang jadi 1, yang jadi 2, nanti seperti ini, seperti ini. Jangan. Kekhawatiran kita bagi orang tua nanti seperti nek kowe engko cerita Yusuf, dulurmu akan membuat propaganda, akan mencelakakan diri. Apa yang terjadi? Jangan sudah bisa tangkap cerita ini. Akhirnya karena Yusuf itu anaknya terkasih yang dicintai, anak Siti Yusuf, Siti Yusuf. Orang gen kula entuk berkat Siti Yusuf, entuk roti Yusuf, entuk bonus Yusuf, hingga kecemburuan ini berada di 11 saudaranya yang lain. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terjadi benar. Akhirnya 11 saudaranya piye carane Yusuf keluar dari keluarga Yakub. Ono sing usul pateni wae, buang saja ke hutan. Ini salah satunya sebab orang tua terlalu khawatir. Sampai terjadi puncaknya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika 11 saudaranya ini mohon pamit. Wahai ayahku, saya akan pergi ke hutan berburu, mbok yoho diizinkan Yusuf akan saya bawa. Yusuf akan saya bawa ikut berburu bersama kami, kan masih kecil. Apa yang terjadi? Ini walaupun konteksnya Al-Quran, tapi ini pendidikan yang patut kita camkan lebih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, atau bapak-bapak pemangku jabatan yang punya masyarakat. Lihat, kekhawatiran bapak ini, ya bunayya inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafil. Luar biasa. Ojo le, itu bahasa Melayu. Ampun. Nek Yusuf mau gowo, seliramu nanti lali dalam bermainnya, asik dengan berburunya, terus nek Yusuf dipangan macan priye? Yusuf kalau dipakan macan, Anda tebak cerita selanjutnya? Masya Allah, falamma dhahabu bihi, begitu pergi untuk berburunya akhirnya diberikan izin, tapi masih dengan satu kekhawatiran. Koyo bapak-bapak dipamiti anak le, bapak kula ajeng les, ajeng belajar bersama dan sebagainya.
kontak motor ten pundi Pak, ambil kontak motor. Bapak bilang ojo nggawa motor le, nek tabrakan piye. Ini bahasa yang tidak logis untuk orang tua. Atau melarang anaknya, le nek dolanan HP delok kuwi sing api-api, Selamat Al-Muazzam, ceramahnya Pak Sukri di kitab-kitab YouTubiah ada le. Kitab apa tadi? YouTubiah, bisa ketik Pak Kapolres Sukri Maulana, di situ muncul pengajian-pengajian saya. Ojo ndelok gambar sing mbuh-mbuh. Nanti yang di garis bawah belakang. Ojo ndelok gambar mbuh-mbuh. Paham nggih mbuh-mbuh nggih? Jangan lihat gambar yang macam-macam. Anak akan menggaris bawahi belakang. Gambar macam-macam ki opo? Akhirnya ketik gambar macam-macam. Begitu tombol sampul kitab YouTubiah berwarna merah segitiga putih di tombol cit biar wow. Iki to gambar embuh atau gambar macam-macam. Khawatir boleh, tapi Allah tegas, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah. Perputaran politik tadi disampaikan 2024 akan terjadi lagi dengan pilkada. Allahu Akbar, kalau kita itu memang bisa. Dan damai nanti kuncinya di 2019 dan nanti akan menjadikan kaca benggala di pemilu-pemilu berikutnya. Allah luar biasa. Damai, sejuk, tanpa fitnah, tanpa caci maki, tanpa saling menyalahkan. Luar biasa. Tapi yang saya garis bawahi, lihat kekhawatiran yang berlebih ini akan sangat tidak baik. Akhirnya cekai pun cerita Yusuf dibawa pergi pun ono sing ngono pateni wae ben rampung urusane. Buak wae. Tidak. Kita ambil jalan tengah, cemplung kening sumur. Ben orang ngantuk. Cemplung ning sumur. Yusuf kalau tidak nabi, dan ini bukan cerita sebagai ibrah, awas, cerita nabi, cerita-cerita para rasul dalam Al-Qur'an, bisa lihat ayat terakhir di surat Yusuf. Laqad kana bi qasasihim uratun lil albab, sebagai ibrah, contoh pelajaran bagi kita yang setelahnya. Kalau saya bercerita ini, ayo itu kan dulu Pak Sukri. Tidak. Al-Qur'an sampai akhir zaman la raiba fi, tidak ada keraguan sedikitpun. Ma faradna min syai'in minal Qur'an, tidak ada yang terlepas di dunia ini dari tuntunan kitabullah Al-Quran. Sampai cerita singkat seperti ini, hikmahnya luar biasa. Cemplung ning sumur, dan berikut diceritakan sumur mati. Maaf, sumur mati paham ya? Bukan berarti sumur yang ada airnya itu sumur urip, tidak. Sumur mati itu sumur yang tidak ada airnya. Ada sebongkah batu, Yusuf duduk di situ. Dulurnya nyeluk ke sop. Ah, ngertine Yusuf, wah iki sedulurku kok isih ngundang-undang aku, berarti sik malah dijawab. Nggih, ya. Nang sumur kan suaranya menggema nggih. Wah, isih urip berarti. Ambil batu, dikrutuk sisan. Yusuf lho kok malah krutuk. Dundang mana? Sop, meneng wae ben aman. Ini Pak, meneng aman. Meneng aman. Dalilnya Pak Kapolres bisa dicatat, asumtu salam. Menang aman. Bahkan kalau politik uang terjadi, menang entuk akeh. Loh ini survei di lapangan. Kowe kok keton dukung salon niku, untuke siji tok niku. Tapi nek menang wong kae si aman, berarti urung ono sing ngarake. Nyedul pok tampani. Salon siji urung ning titi, dereng pok paling entuk 5. Asumtu salama. Bahan di makalah lain amsumtu dhahab, meneng itu bagaikan emas biasa. Aman Yusuf. Ada kata ngomong, aku isi urip kok malah digerutuk watu, akan diulang. Karena keinginan saudara-saudara Yusuf, ini Yusuf keluar dari keluarga yang meneng aman. Itu juga yang terjadi. Apabila kita diam, tapi bukan berarti menang. Ada berita yang tidak bagus, diam aja. Jangan di-share sebelum disaring dulu. Saring ini berita bagus atau tidak, barulah kalau mau di-share. Faktanya jelas, sekarang dengan alat teknologi yang luar biasa, Masya Allah. Ceramah saya bisa diotak-atik, di gambar saya bisa dipotong-potong, dan macam-macam. Ini contoh. Nah, terjadinya akhirnya Yusuf dilaporkan pada orang tuanya. Masya Allah.
إشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Kita ngaji ringan-ringan mawon nggih. Jenengan di sini banyak ulama, banyak kiai, tapi kita ambil garis besarnya. Keamanan itu akan terjadi, salah satunya ini. Jangan terlalu khawatir. Nanti ada 2 poin insya Allah saya sampaikan. Tadi berikan waktu sampai jam setengah kali 11. Rungokke sih, setengah kali 11. Berarti kurang setengah jam. Kalau nanti mau ditambahi atau tidak tergantung Pak Kapolres. Kita harap ditambahi, kita tambahi. Maksudnya waktu nih. Awas, bagus. Begitu saudara-saudaranya Yusuf pulang, wah ini Pak, hoaknya terjadi. Ibu dayanya ada. Masya Allah, sopo sing ora ngandel teko dengan membawa baju Yusuf, nangis. Waja'u abahum isya ayyabkun, sore-sore bulan nangis. Ini hoak yang terjadi luar biasa. Begitu nangis air mata, ya Allah bapakku Yusuf, wow, ketika kita sedang bermain, fatarokna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'ab, kemudian Yusuf dimakan oleh macan. Apa tadi? Ucapan Pak Yakub terjadi. Yusuf dipangan macan. Kalau ini tidak Nabi sebagai contoh, bisa dipastikan Yusuf akan meninggal. Karena ini sebagai ibrah contoh umat terbelakangnya, umat kita semua sekarang ini. Huak-huak ini sudah. Yusuf apakah Yakub ikut menangis, bahkan saking sedihnya menangisnya Nabiullah Yakub sampai maaf buta matanya. Walaupun nanti di akhir ayat, di akhir surah meripati dikembalikan dalam kesehatannya yang luar biasa. Allahu Akbar. Shallallahu Nabi Muhammad. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu ada berita yang tidak benar tapi dibumbui dengan hal-hal yang kita mendukung. Ini yang paling ngeluh Pak Kejaksaan, Pengadilan Negeri, terus Pak Kapolres. Ini buktinya jelas, padahal salah, tapi buktinya jelas. Nah, ini. Sementara Pengadilan Kejaksaan lihat bukti otentik yang tertulis. Ini yang kemudian sebagian masyarakat mengatakan memang yang maha adil itu hanya Allah Subhanahu Qadirul Jalil. Kita manusia Bapak Ibu rahimakumullah, masya Allah. Waja'u abahum isya'yabkun ditambah bidamin kadhib, dengan darah yang palsu. Wa akalahu dhi'ab, dimakan macan. Sampai sini aja dulu cerita Yusuf, tidak perlu dilebarkan. Ayo, kekhawatiran tidak perlu memuncak. Amin Allahumma. Insyaallah aman. Walaupun tetap siaga sebagaimana peraturan berlaku. Nanti bagaimana 17 April disiagakan dari seluruh TNI dan Polri, dibantu kita masyarakat untuk keamanan pemilu. Siap nggih? Siap untuk aman semua insyaallah ya. Kita husnudzon aman. Siap aman? Siap aman? Sholawat itu. Kita munggahi karepe kan sholawat. Orang gratis loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Aman aman. Aman aman. Indonesia Raya. Amin. Indonesia Raya. Aman. Aman aman. Aman. Aman aman. Insyaallah amin. Indonesia Raya. Aman. Aman aman. Amin amin. Amin amin. Ya mujib az-zailin. Halo. Kullu man ya'tina yawma qami hayyal qahimama. Kita cerita kullu man ya'tika yawma qami hayyal qahimama. Yalal watan yalal watan yalal watan. Insyaallah aman. Hubbul watan minal iman wa la takum minal hirman. Inhadu yalal watan yalal watan yalal watan yalal watan. hubbul watan Minal iman
Terima kasih. Semangat luar biasa. Aman, aman, aman. Tungone amin, amin, amin ya mujibas sailin. Insyaallah. Amin Allahumma. Lah keamanan 4 itu tadi pendukungnya tidak usah begitu khawatir. Satu tambahan, mudah-mudahan nanti bisa ditambahi di lain waktu oleh para ulama kiai panjenengan sami untuk keamanan kita bersama. Amin Allahumma. Terjadinya musibah, huru-hara, banjir bandang, musibah pribadi, penyakit, keluarga belum tentram dan sebagainya, ada konteks yang lain. Di samping ulamanya harus ilmunya digunakan, pemimpinnya adil, kemudian yang kaya dermawan, yang miskin mau berdoa, ternyata secara individu, baik itu ulamanya, pemimpinnya, orang kayanya, orang miskinnya, harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan keamanan. Dulu zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak ada musibah sama sekali. Tentram luar biasa. Fitnah kubra itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Dilanjutkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu fitnah itu terjadi. Bahkan walaupun sekarang orangnya tidak ada, gelora hembusan fitnah itu terus, dan ini tidak bisa dihilangkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah nas Al-Quran. Maaf, kita baca ayat pertama, kita baca ayatnya, mudah-mudahan orangnya tidak ada dan gerakannya pun walaupun ada, ampun ten Pemalang, ampun ten Indonesia, biarkah di negeri-negeri sana, karena itu tidak bisa dihilangkan. Wala tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selanjutnya gerakan-gerakan yang ingin Indonesia pecah, gerakan-gerakan yang kepingin dunia ini hancur, itu skenarionya sejak dulu, bahkan sampai hari kiamat terus akan muncul. Maka hiruk pikuk yang terakhir nanti ketika dunia ini sudah carut marut, orang tidak mau beriman, ilmunya ulama sudah disingkirkan, maka tidak tunggu lama lagi Suriah, Yaman, Irak, saudara kita negeri Islam tetangga sudah mengalaminya. Jangan bawa hembusan itu sampai ke Indonesia. Amin Allahumma. Maka tugas TNI dan Polri dan kita semua untuk menjaga itu. Amin Allahumma. Kita lihat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini yang ikhlas. Kalau saya ulangi sekali lagi kemungkinan tidak ikhlas. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ustadz Muammar aslinya dari Pemalang, benar pakai nggih? Sekarang tinggal di Jakarta. Maka ada orang dongengan, orang goblok, orang bodoh itu kalau dengar ngaji yang tidak tahu qiraah sab'ah niku akan menjawab dengan bodoh juga. Ketika ditanya kenapa itu Muammar ketika qori di kaset-kaset kok menjadi wadduhi wal laili idza wadduhi wal laili idza saja. Wah, jawaban orang bodoh itu kelamaan di Jakarta. Kelamaan di Jakarta. Neng Pemalang kita di sana jadi ite. Itu jawaban orang bodoh yang tidak tahu qiraah sab'ah. Maka bagi yang tidak tahu jangan membuat fatwa. Seperti saya ini tidak tahu qiraah sab'ah, tidak mau tiru-tiru. Tapi Ustadz Muammar suaranya bagus, itu luar biasa. Dan saya dulu pernah berguru pada murid-muridnya beliau. Insya Allah hingga saya kenal akrab dengan Ustadz Muammar yang dari Pemalang. Sampai dulu pernah kecelakaan, saya masih di Semarang, 1 minggu KO, koma, kemudian sekarang sehat lagi, sampai sekarang istrinya 2, kulo paham dengan beliau. Cuma beliau yang ora paham kulo gitu. Itu suaranya bagus banget. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rasulullah ketika dulu masih hidup dunia aman, sampai medal dawuh khairu ummah qarni, sebaik-baik umat yang hidup bersama sezaman dengan wa ba'di dan setelahku, zamanku dan setelahku. Artinya apa? Setelah ini ingat ini kita rasakan penuh fitnah, penuh hoak, bencana macam-macam kemarin. Masya Allah, insya Allah Indonesia, Jawa Tengah khususnya aman. Amin Allahumma. Kalau ini kita bareng-bareng kita amalkan. Banten sudah terjadi tsunami. Di Aceh 2004 itu namanya Sunomo, lebih besar daripada tsunami. Paham ya? Tsunami kecil, gede tadi
Sunomo, Sukri kecil, gede Sukro, itu bisa jadi. Awas hati-hati, MUI kecil terus MUO gede, tidak. MUI tetap besar. Majelis Ulama Indonesia. Kita persingkat, bapak-bapak, para ulama, para kiai sudah tahu ayat ini, bahwa tidak mungkin bencana itu muncul hiruk pikuk yang kita rasakan seperti ini. Kemungkinan mudah-mudahan tidak akan terjadi selanjutnya. Kita tetap adem-adem saja. Musibah macam-macam itu sebab Rasul masih. Sahabat tanya, bagaimana menawi panjenengan sampun mboten nonton ya Rasulullah? Bagaimana itu nanti? Apakah dunia akan disiksanya, bencananya? Rasul mengatakan dengan wahyu berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Subhanallah. Pergerakan pertobatan massal, istighfar kita terus kita dengungkan. Maka istighotsah dalilnya surat 9 Al-Anfal itu istatahitsuna rabbakum, itu ada doa munajat pada Allah Subhanahu wa taala, berharap kita aman. Kalau orangnya mau bertobat, beristighfar, apa kata Allah? Wa ma kana Allah mu'adzibahum, tidak akan saya turunkan bala, tidak akan saya turunkan musibah seperti di negeri-negeri yang lain. Ini kunci Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti secara individu sampai di rumah, kalau jenengan sami coba punya dosa atau tidak. Ada dosa apa mboten nyuwun sewu? Kudung putih. Punya dosa ndak? Kaya orang duwe dosa yang gaya. Sebelah selatan nggih. Gadah dosa mboten? Maaf nyuwun sewu. Tegas. Gadah napa mboten? Sekedhik napa kathah? Kathah. Tapi sok mati swarga apa neraka nyuwune? Wah, ini aneh nih. Aneh. Dosane akeh njaluke sebelah utara pun jeneng sewu Banser. Kita ndelok wajah lagi akeh-akeh dosane iki. Banyak dosa nggih? Mboten jenengan tok, kula nggih nyuwun sewu nggih. Semua ini sudah kadung sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, semua pasti punya dosa. Tak seorang pun dalam dunia, itu kan, yang tak pernah berdosa. Lagu ini sinten niku? Kulo. Sampeyan aja ngantuk. Insyaallah Pak Kapolres, sekedar bumbu saja. Semua pasti punya. Asal bukan nabi, bukan rasul, pasti punya dosa. Walaupun kelas dosane ana sing dosane akeh, dosane sithik. Nek kaya Pak Sukri ngeten kaya pernah dosane akeh. Nggih mboten, matur nuwun. Dungane mawon nggih, dungane nggih. Ora menak-menaki wong. Kula dosane akeh. Nggih mboten kula akui. Jenengan luwih akeh. Ora karu-karuan sampeyan. Saya senang ya Pak Kapolres mau tertawa lebar. Sallallahu Muhammad. Tidak semua orang yang pasti punya dosa. Semua orang pasti punya dosa. Istisnanya hanya para nabi dan rasul. Hanya para nabi dan rasul. Ya. Tapi anehnya dosa tapi pengen mlebu jar. Ini mestinya ora pas. Keterangan di pesantren saya, wong sing dosane akeh kuwi neraka. Tapi jenengan lucu, dosane akeh wah, boten salah mireng kula nggih. Gadah dosa? Gadah. Segede napa kathah? Kathah. Swarga apa neraka? Swarga. Biar tidak aneh, cobalah dosa-dosa ini bareng-bareng ditobati. Kalau punya dosa tapi pingin masuk surga, ya seperti syairnya Sabyan yang lagi ngetren itu. Ja'at salaku melangkah, benar tuh, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu. Salah tapi pengen ning swarga. Itu lagu jenengan. Maka sesekali mendengar lagu latihan karo meresapi. Pemalang bagian Bodeh ada, di sana banyak sapi kan? Ngrungokke lagu karo meresapi. Iso apa nanti? Angel nggih. Kemungkinan ndak bisa iso didupak karo sapi sampean. Nek karo meres susu cok iso. Ngene maksud kula. Ini parah, Pak. Salah tapi pengen ning swarga. Caranya ada pada syair berikutnya. Ya, nanti kita syairan bareng-bareng nggih. Karena lagu ini separuhnya adalah nama saya. Maulana, ya Maulana. Tukri Maulana, Tukri Maulana. Gitu.
Awas, fokus. Ini penting, walaupun saya dengan sedikit berkurut, tapi ini penting. Terima sembah sujud, itu caranya. Bagi orang yang punya dosa tapi ingin masuk surga dan aman negaranya, aman kehidupannya, ini terima sembah sujud, sembah dulu. Ibadah. Puasa Rajab kemarin, ayo bagi yang sudah puasa, alhamdulillah. Ini Syaban, hari bulan yang kecepit, tapi Rasulullah lebih banyak puasa di bulan Syaban dibanding dengan bulan Rajab. Ini artinya sahih. Nanti kita terangkan kapan-kapan kenapa Rasul banyak puasa Syaban, karena untuk melatih begitu masuk Ramadan sudah siap dengan puasanya. Terimalah doaku, doa ingin diampuni dosanya. Ayo. Habis sholat, ojo kaya wong sing ora duwe dosa kae. Assalamualaikum, assalamualaikum, pelencing. Cara Pak PCNU dengan umatnya, termasuk kita, habis sholat baca doa Allahumma antas salam. Wong ora duwe dosa, Allahumma lantas jalan. Puter tasbih oleh kaji gitu, puter. Di mana saya ada sak, di situ ada tasbih Pak. Tadi yang jemput pelarinya sudah gaspol remdol, takut telak. Waduh, akhirnya kula ora iso ngantuk. Tasbih saya puter sesekali jatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Iki bandere ngene iki Masya Allah luar biasa. Ini sebab adanya jalan tol. Hanya 30 menit tidak ada. Sudah sampai di Pemalang. Cuma ngidule Pak Kapolres. Dari tol ke saya itu masih 40-an menit. Jadi mohon maaf kalau tadi agak pas datangnya. Pas kedahuluan Pak Kapolres. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pengitangi. Prosonek dosane akeh bengi aja turu tok. Para ulama, para kiai mintakan doa ampun untuk dirinya, keluarga, para guru dan para pejuang-pejuang kita. Itu yang dilakukan oleh para ulama, para kiai. Jangan dengan bayangkeun kiai ulama yang bengi do turu tok, mboten. Mikirkan panjenengan. Duka Pak Kapolres bengi yo melek ning keliling. Ditone ten mriku. Aman, aman, aman turu. Tapi nek kiai mboten Bang. Aman, aman, aman dongo, karena tahu yang berikan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kapolsek kampung saya. Bleduh. Mboten aman, aman, aman ya tetap wiridan. Besok kemana, terus kemana lagi ya. Istighfar. Bagi yang bahasa Arab astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang sudah dosanya agak mulai besar lagi, sayyidul istighfar dibaca Allahumma anta rabbi anta khalaqtani, dan seterusnya. Berharap dosa-dosa dihapus. Inna likulli syai'in taqala wa thiqalatil qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada pencucinya, ada deterjennya. Untuk keramik barangkali ada superpel, untuk WC-WC kita ada Pixel, untuk baju ada Rinso, ada Daya, ada Bom, itu merek sabun. Untuk kaca, celing dan sebagainya. Tapi untuk hati yang kotor yang menyebabkan hidup tidak nikmat, negara tidak aman, cuci, cuci, cuci. Dengan istighfar, tobat datang Gusti Allah. Yang bisa bahasa Arab, Allahumma ya Allah, anta khalaqtani. Sing ora iso bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak masalah. Aku menjerit, tidak masalah. Meratap, tidak masalah pakai nggih. Allah kayakan bahasa, gutadakan, tidak masalah, tidak masalah. Atau bahasa Jawa, kuluh mentes. Ada satu makalah lagi mengatakan, bisa dicatat, fa'arun ala kulli muslimin wa muslimatin yunaji rabbahu bikalamin la yafhamu. Sangat tidak etis, munajat, istighfar, berdoa dengan kalam yang tidak kita paham. Niki mangke diguyoni karo wong-wong tok. Donga salah kamar. Ini tidak mau perang, dongo perang, diantaranya itu salah kamar. Atau doa-doa yang lain. Kita temenan, ya Allah, karepe tobat. Keliru Pak Kiai. Doa Arab ini Arab. Allahumma ya Allah, tobat kula ya Allah. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, tobat kula ya Allah. Minal hubusi wal khaba'ith ya Allah. Itu betul bener. Dongo napa niku? Dongo napa niku? Dari konteks artinya bagus Bapak Ibu, bagus, bagus. Ya Allah, saya minta perlindungan dari gangguan setan laki, setan perempuan. Tapi nek bar pakai mekena, pakai peci, sarungan, muter tasbih kok. Allahumma inni a'udzubika ya Allah. Termasuk Allahumma barik lana fima razaqtana niku gitu ngapil. Apil ya tidak pada tempatnya. Istighfarlah yang bagus. Atau mungkin doa-doa yang lain. Ini apa? Kecenderungan orang pokoknya ngger Arab, wah top.
baju tiru wong Arab, bahasa Arab. Masya Allah. Dari informasi aja, bahasa Arab itu mudah apa sulit, dulur-dulur? Halo? Ini yang jas-jasan itu, bahasa Arab mudah apa sulit? Jujur mawon, sulit apa mudah? Bahasa Arab itu mudah bagi orang. Oh dikandani kok. Kulatan Mekah niku ana cah samene-mene niku masyaallah. Bahasa Arab. Wow. Ponto puluhan tahun ning Mekah ora iso bahasa. Berarti sama nuri iso Arab padha karo sampean ngomong dhewe lho. Luar biasa, moga-moga sing dereng haji bisa weruh bahasa cilik bahasa Arab, diberikan rezeki yang jembar, habis ini bisa haji semuanya. Amin ngono lho sing mburi iki lho kaya ora percaya kalih dongane kula. Pengen do kaji mboten? Diamini nggih? Nggih, muga-muga saged tindak mriko sedaya. Mriko. Pancen ora bakat ki angel tuh, ora bakat. Dong kaji meneng bae dong mriko. Amin. Karu-karu. Oh, cokakan guyon. Waktu kita habis. Kurang 5 menit. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah. Biar mantap kita berdoa bareng-bareng yuk. Karena ini mungkin bisa didoa terakhir oleh Pak Kiai. Allahu Rabbi kumohon ampuni salah dan juga jadikan kami insan yang mulia hati yang serta bertakwa. Amin. Kumpulkan dan keluarga bersama kekal di enggak kita berselawat bersama. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'ni wadda hadfatay ratal alami ya uhailal judi wal karami. Amin Allahumma amin. Dosa kita banyak, yuk kita tobati dengan cara sembah sujudku, terimalah doaku, kata Sabyan, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkanku bertobat ya Allah, dosa-dosa kula kata atau doa-doa yang lain. Kalau dengan bahasa Arab tidak bisa, Jawa rapopo, moga-moga aman Pak Polisi, Pak TNI, Pak Kepengadilan, semua saja banser aman desane aman kotane nggih. Atau mungkin donga-donga kanggo pribadi sing pengen pinter anake Allahumma pinter soleh soleha, sing pengen sugih Allahumma sugih Allahumma sugih, sing pengen nyaur utang ya Allahumma nyaur utang Allahumma saged nyaur saged setoran. Nek lunas angel, lunas niku angel biasanya habis lunas cukup maneh niku angel. Mula nek ndonga urusan utang aja njaluk lunas nggih angel. Nek pengen lunas mending ora usah utang, niku penting. Barangkali ndelok wajah-wajah sebagian ada yang punya hutang ya. Ndonga muga-muga saged nyaur ulan ngarep aman, ngarepe aman. Nah lunas angel, jangankan utang yang sampai juta-jutaan, Pak. Saudara saya utang tremos kalih wajan niku ora lunas-lunas. Remos rambung cukup sapu rambung usum rendeng payung rambung tremos rambung ingkra kapan rambunge nggih. Ngen kula Ahad sore mendreng. Pun paham syukur ora paham salah nggih. Sing pengen di motor apik, mobil apik, cobalah sebut merek ndak masalah. Allahumma Nmax. Allahumma PCX, Allahumma Sukupi, Vario kirimin. Amin. Malah jelas. Sing pengen duwe mobil borak wedul. Pengen nggih? Baca sholawat mobiliyah. Ana sholat banser catat, sholawat mobiliyah ada, sholawat usiriyah juga ada. Kita usiriyah dulu. Gen kula nek bar slametan nika digawe berkat ora wani bubar nek urung disolawat usiriyah. Begitu wis rampung, Bapak-bapak ingkang badhe pinaraan nderekaken pinaraan, ingkang badhe kundur mohon maaf atas segala kekurangan dari Sohibul Bait. Ingkang badhe pinaraan, ingkang badhe kundur dari Rasulullah Muhammad. Iku sholawat usiriyah.
PCNU paham nih. Ono sholawat mobiliyah bisa direkam ndak masalah yang punya HP bagus. Bengi jam 3 Cilah Kupeng, bismillahirrahmanirrahim. Serena Yari Suzuki Tenia Rasmi Tsubisi Soluna Jazz Honda City Avanza Mazda Apivi Oh niku kula mawon 6 menit ten kitab YouTubiah niku. Aneh-aneh pakai ini. Tapi itu untuk penyegaran luar biasa nggih. Maka malaikat kan krungokke. Iki apa? Oh merek mobil kan kadang kulo kan gumun setiap hari kita ke Pantura mobil motor ngetan aku terus masya Allah beratus-ratus siji beko orang mampir gue jenengan kan kurang jaluk sampai di DP 0% jajal. Bon ya kita kembali ke persoalan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini penting kita kampanyekan bersama-sama bagi agar aman agar sejuk. Cobalah kembali ke individu barangkali itu karena musibah-musibah itu sang manusia sudah lupa kepada penciptanya. Lagu ini muncul saya belum lahir. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Cek. Sekarang banyak orang merasa apa gitu? Wah ngapi ini jadi musibah nih. Amanah, jujur, ngopeni. Ora ono, pilih kula apa anane, ora ono. Padahal slogane wong Jawa niku ngalah, sabar, napa nggih? Nrimo, tapi tidak Pak Kiai. Jujur, adil. Luar biasa. Itu biasa di luar. Amanah bisa dipercaya. Walaupun tidak semua. Kenapa harus ada yang memampir, harus dipanggil oleh kepolisian? Ini karena sifat pertamanya saja sudah tidak mencerminkan seorang pemimpin. Naudzubillahimin. Lihat Umar bin Khattab ketika dinobatkan menjadi pemimpin. Kalau rakyat senang, biar saya senang yang terakhir. Tapi kalau rakyat susah, ingat ini pidato yang harus ditiru oleh para pemimpin. Biar saya yang susah pertama kali. Kira-kira ono para pemimpin. Maka Pak Kiai Demak niku gawe ontran-ontran biasa, pilkade karo pilkab. Ada nu pitene ora. Pilkada wis dadi lali, pilkab nek lali malah dadi. Niku Pak Kiai Demak sing tendang kula niru tok nggih. Dah, 3 poin yang saya sampaikan. Dari pertama kita berharap dengan doa-doa kita dimakbul Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan bangsa kita. Sinerginya antara Pak Kapolres dari jajarannya TNI dan Dimpolri semuanya dengan jajarannya siap siaga 1 untuk mengamankan Pilpres dan selanjutnya, Pileg dan selanjutnya. Kita tokoh-tokoh masyarakat, yuk sejukkan masyarakat dengan tidak ikut bumboni yang tidak baik. Setuju nggih? Kita dinginkan dengan yang terakhir itu tadi, bareng-bareng beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi, apa janji Allah? Tadi sudah saya baca di Muqaddimah. Indonesia, Pemalang, umatnya bertakwa semua pada Allah Subhanahu wa taala. Maka la fatahna alaihim barakatim minas sama. Rezeki yang di langit akan diturunkan. Tapi walakin kadzabu, awas hati-hati. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Dengan keterangan-keterangan yang lain. Afa amina ahlul qura, jangan kita merasa aman. Ayat yahum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Bisa bencana itu datang siang bolong, terik matahari, bencana itu datang. Bisa. Awa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna wa hum yal'abun. Bisa juga kita sedang enak-enak bermain, musibah itu datang. Agar itu tidak datang Bapak Ibu rahimakumullah, secara individu, yuk kita beristighfar kembali pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diamankan desanya, diamankan kotanya, diamankan negaranya. Amin Allahumma. Dan pemimpin-pemimpin yang nanti akan diangkat oleh Allah, saya garis bawahi, yang akan diangkat oleh Allah ada pemimpin yang kita harapkan untuk Indonesia lebih maju, Indonesia lebih berdaulat, adil dan makmur. Kita rawat kebinekaan, boleh bingkai dalam Pancasila, itu harga mati. Setuju? Setuju ya? Pancasila harga mati, setuju? Maka yang ingin mengganti Pancasila dengan yang lain, mudah-mudahan diberikan hal yang setimbal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Pemalang, Usere Pulau Jawa menuju seksinya Pilpres dan Pileg. Kasihan Pak Polres kalau tidak ada yang baca, kasihan. Ini yang nulis orang wani salah. Iji salah huruf mawon diprotes. Kenapa tidak Anda baca? Ini kasihan ini.
tabligh akbar ini sudah komplit, itu namanya akbar. Dari masyarakat, TNI, Polri, Dandim, semua komponen datang, termasuk saya yang bukan orang Pemalang, tapi kita adalah bersaudara. Amin Allahumma. Itu saja yang saya sampaikan. Tepat jam 11:30 kita akhiri pembicaraan saya. Mohon maaf kalau pembicaraan saya ada yang kurang pas, dari sendaguro yang kurang enak, mohon dimaafkan. Bukan berarti kita ingin keluar dari konteks tabligh akbar, tapi saya sudah yakin, hakul yakin, antum semua panjenengan yang hadir di sini sudah tahu kemana arah kita, kemana arah Indonesia yang damai, aman, sejuk dan berdaulat. Amin Allahumma. Tapi secara individu nanti akan kembali ke rumahnya masing-masing. Saya kembali ke Belado, mohon diantar nanti kalau ada yang lebih bagus mobilnya. Kemudian nanti suatu saat nanti kita bisa ketemu kembali. Amin Allahumma. Al-Muazzam bisa satu sholawat untuk mengiringi nanti kepulangan setelah doa oleh Pak Kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi maudhu hasanah tabligh akbar yang disampaikan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syukri Maulana dari Batang. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tuntunan kita dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan akhirat, dan mewujudkan pilpres dan pileg yang aman, damai dan sejuk. Amin.